mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan mengungkapkan yaitu tentang Allah tidak akan dijangkau oleh akal atau panca indera manusia. Jadi Allah itu tidak di datnya itu tidak akan bisa oleh manusia itu diciptakan bagaimana. Kalau di masjid lain kan ada tulisan Allah. Nah, itu Allah itu bukan itu lafadznya. Ya Allah itu ini kita harus tahu sifat wajib dari Allah itu wujud tidak mulafatul hawadisi dan sebagainya ya. Dan situ Allah itu muhalafatul hawadisi. Jadi beda dengan yang baru ya. Tidak akan ada yang menyamai. Kalau kita menyamakan Allah itu seperti Allah tulisan itu, berarti kita adalah sudah syirik. Apalagi kalau didampingi dengan Muhammad, nah, itu adalah syirik ya. Syirik sekecil apapun itu syirik, tidak akan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik ya, tapi dosa selain daripada. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, ini bukan hadis, tapi hadis ini adalah hadis qudsi ya, yang bunyinya tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah. Tafakurilah ataupun renungkanlah, pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah itu. Jangan sampai mentafakkaru, merenungkan zat Allah. Allah itu begini bagaimana, dan itu Allah itu seperti tulisan Allah itu bukan Allah, tapi tulisannya adalah asma'nya. Kemudian dalam hadis yang lain ini tafakkaru fi khalqillahi wala tatafakkaru billah fa innakum lan taqdiru qadrah. Nah, yaitu tafakurilah apa ciptakan Allah itu ya, apa yang diciptakan oleh Allah itu, dan jangan mentafakari yaitu tentang Allah. Allah itu bentuknya bagaimana dan itu wujudnya bagaimana itu. Dan fa'innakum la tadru qadrahu, maka sesungguhnya kamu tampilkan Allah itu berarti kamu tidak akan mampu untuk menciptakan ataupun menemui bentuk daripada Allah itu sendiri atau zat daripada Allah itu sendiri. Bahkan di dalam surat An-Najm juga wa inna ila rabbika fatahna rabbika fatahna, yaitu sesungguhnya Allah itu hanya sesungguhnya kepada Allah lah segala urusan atau sesudah segala urusan itu Allah. Jadi jangan sampai kita memikirkan tentang bentuknya Allah, tapi yang jelas kita harus melihat adalah ciptaannya saja, digali sampai sejauh mana ciptaan Allah itu dapat mempertebal keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran ayat 190 juga berbunyi Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang punya sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantiannya malam dan siang itu ya, nahari, siang dan malam, la ayatul albab, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang yang ulul albab, orang yang mempunyai akal. Jadi
ciptaannya Allah itu banyak sekali. Daripada juga nikmatnya Allah itu ya banyak sekali. Wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha, jika kau turun menghitung-hitung nikmat Allah itu, mungkin kalian tidak akan mampu untuk mengukur nikmat Allah itu. Itu ciptaan semua itu adalah nikmat yang diberikan kepada kita. Ciptaan Allah itu. Dan maka dari itu kata Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka rabbana faqina adzabannar. Maka dari itu ingatkanlah baik dengan berjalan, kita selalu bil ardi, kelilingilah bumi ini dimanapun berada untuk ingat Allah, ya. Tadabur terhadap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berdiri berjalan juga dan bisa berduduk ya, seperti kita sekarang ini ya, itu sambil duduk juga wa'ala junubihim, dan bisa juga sambil baring ya, berbaring. Ini kalau yang sakit tidak mampu untuk sholat bisa dengan duduk ya, dan bisa juga dengan berbaring ya. Ini semua adalah makhluk tahada batila, adalah Allah menciptakan itu tidak sia-sia semuanya ya. Kan nyamuk pun yang Allah selakukan la yastahli ya, tidak akan Allah itu tidak malu untuk menjauhkan nyamuk itu sendiri ya. Jadi bahwa Allah itu adalah yang sangat berkuasa terhadap dan adanya itu wajib adanya ya. Dalam surat Al-Baqarah juga, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum, la huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah Tuhan ya, yang wajib kita sembah ya, yang hayyul qayyum, yang hidup juga bersifat menghidupkan, dan juga qayyum yang membangkitkan. An-Nisa 7171, innallaha la ilaha illahu wahid. Jadi Allah itu, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang tidak ada disembah kecuali Allah, dan yang tidak bisa Allah yang tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah, wahidun yang maha esa. Wa ma min ilahin illa wahidin, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha esa. Wa illa ini dan wa illa huwa al-azizul hakim, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia, ya Allah, Azizul Hakim, yang maha mulia. Aziznya maha mulia, Hakim yang maha bijaksana. Kemudian dalam surat An-Nur juga Al-An'am ayat 102, zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu. Allah dan begitulah Allah Tuhan kamu sekalian, la ilaha, tidak ada Tuhan sebagai yang wajib disembah kecuali Dia. Wa khaliqu kulli syai'in, dan khaliqu kulli syai'in adalah menciptakan segala sesuatu yang ada. Fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Allahu la ilaha illa huwa asmaul husna, juga itu di dalam Toha ayat 8. Allah, Dialah Allah yang tidak wajib kita sembah kecuali Dia, yang mempunyai nama-nama yang baik ya. Juga dalam surat An-Nahl
Allahu la ilaha illa Rabbul Arsyil Azim. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Dia, yaitu Rabbul Arsyil Azim, yang memiliki tahta kerajaan yang agung. Itu adalah bahwa nyata bahwa Allah itu adalah ada dan maha kuasa, yang Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan menghidupkan, dan tidak boleh disekutukan ya dengan siapapun ya. Jangan dengan Nabi Muhammad disekutukan juga, itu tidak boleh. Tidak boleh. Allah adalah Khaliqul kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu itu, dan yang mulia, yang siapapun adalah ciptaan Allah. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada mudah bermanfaatnya bagi kita, terutama untuk mempertebal keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salahnya adalah salahnya sendiri. Mudah-mudahan mohon maaf ya, dan yang mudah-mudahan adalah sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.